warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore. Baik Ibu, pada kesempatan sore hari ini kami dari CGP Angkatan 5 di sini kami ingin meminta kesempatan Ibu sebentar untuk sharing praktik pengambilan keputusan Ibu selama menjadi Ibu Kepala Sekolah. Seperti Ibu ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya moderator sekaligus juga CGP yang akan bertanya pada Ibu, Bu Putra Mawati. Kemudian ini rekan saya, Bapak Haryono, kemudian Ibu Ica Septiawati, kemudian Ibu Anik Maherawati. Baik Ibu, di sini langsung saya mulai Ibu. Ibu, kami mengikuti Ibu menjadi pemimpin dan Ibu telah lama menjadi kepala sekolah. Tentunya di sini Ibu pasti menemui kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai baik salah, baik lawan baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu, membedakan mana yang dilema etika dan mana yang rujukan moral? Terima kasih Bu Put, teman yang hebat, mungkin masa depan yang lebih hebat. Alhamdulillah sore hari ini insya Allah yang sudah kesekian kali. Terus terang, Bu Ani terima kasih diberi kesempatan untuk bisa sharing ya. Karena kebetulan Bu Ani lahir lebih dahulu, sehingga pengalaman Bu Ani yang baik ya kita share, yang buruk sudahlah tidak usah. Nah, artinya Bu Ani juga mengetahui tentang dilema etika dan rujukan moral itu dari teman-teman ini. Jadi terima kasih ilmunya. Selama Bu Ani menjadi kepala sekolah memang hal ini sering terjadi. Tapi terus terang, di saat ada wawancara ini Bu Ani itu flashback. Karena apa? Karena sudah banyak yang lupa, gitu ya. Alhamdulillah dengan dipantik satu, akhirnya muncul satu. Nah, untuk teman-teman yang lain banyak muncul satu. Sehingga untuk yang kali ini Bu Ani juga sudah menyiapkan sebuah kasus yang pernah Bu Ani alami, yang tadi tentang dilema etika. Ini pernah terjadi. Bu Ani itu memiliki seorang murid waktu itu the best, aktif di kegiatan, sering ikut lomba, bahkan cita-citanya itu ingin melanjutkan perguruan tinggi. Ternyata anak itu di tengah jalan, namanya seorang anak, melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak yang masih sekolah. Nah, dia kebetulan pacaran dengan temannya, dan ternyata kok ia kebablasan. Sudah ngerti ya. Nah, disitulah kami itu satu sih kan prestasi ya, gitu loh ya. Terus si Oppo melakukan satu kali kesalahan, masa mau dijustifikasi bahwa yes, a bad boy, kan tidak boleh. Sehingga kami waktu itu bagaimana, karena sama-sama satu sekolah ya. Jadi waktu ada laporan begitu kita diskusi. Artinya teman-teman yang Bu Ani lakukan adalah bagaimana supaya kita itu menjadi bukan hakim, tetapi setiap manusia itu memiliki hak untuk memperbaiki diri. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, sehingga dia pun pasti punya niat untuk lebih baik belajar dari kesalahan, walaupun tidak mudah. Karena satu, waktu itu kami punya poin, maksudnya ada poin kesalahan. Kalau melakukan pelanggaran sekian ini otomatis harus out. Satu sisi bahwa anak itu harus mendapatkan haknya apa itu pembelajaran. Satu sisi, ibu ini kalau diteruskan maka akan dicontoh oleh adik-adiknya. Nah, begitu toh. Ini kan anak ini masa sih dari susu sebelah kan begitu toh. Dia sudah berjuang mengangkat nama sekolah sekian hanya kehilafan sebagai seorang anak yang sedang proses pembelajaran pendidikan, terus mau kita rampas mimpinya, kita rebut cita-citanya, hanya kesalahan yang mungkin buat kita, tapi anak itu tidak paham bahwa itu impactnya seperti itu. Jadi kami brainstorming Bu Puput ya, Pak Adano, Bu Ani, Bu Ica, waktu sekolah kita kumpulkan termasuk guru PP,
kita tanya, ini kenapa terjadi, itu kan begitu ya. Tapi sekali lagi boleh tanamkan, jangan fokus kepada karena, tapi fokus pada solusi. Dan solusi ini tadi kan harus memilih arah ini. Kalau kita teruskan berarti akan dicontoh oleh yang lain. Sekolah tidak punya prestise, tidak punya harga diri, katanya yang punya prinsip bahwa ini adalah kesalahan besar gitu ya. Nah, satu sisi anak ini punya mimpi, oke kita begini. Nah, tapi Bu Ani sebagai pimpinan tetap bagaimana menjaga anak ini supaya banyak yang tidak tahu. Karena kita terangkan, ayo kita jaga aib orang lain, karena kita banyak aibnya, saking ditutup oleh Yang Maha Kuasa. Maka yakinlah aib itu akan dijaga. Kita taruh, bayangkan anak ini anak kita atau cucu kita besok. Kita tidak tahu loh cucu kita besok itu bagaimana dengan zaman seperti ini. Anak kita saat ini bisa kita didik dengan baik, cucu kita. Sehingga empati itu yang boleh ditanamkan. Bayangkan ini adalah anak kita. So, kita bayangkan sebagai orang tua mereka. Betapa malunya kalau ini kita bahas, kita ini banyak yang tahu. Jadi selalu Bu Ani katakan, ayo kita jaga aib kesalahan siapapun, jangan sampai diceritakan apalagi dibahas di mana-mana. Insya Allah aib kita akan dijaga. Jadi akhirnya anak itu kita jaga Bu, termasuk orang tuanya kita jaga. Sekarang lulus, kita bisa jaga dia sampai lulus, dan dia sekarang jadi orang. Artinya kita ternyata sudah memberikan kesempatan yang lebih baik dan menjadi orang baik dan sukses. Insya Allah anak turunan kita pun akan ada yang jaga seperti itu. Masya Allah. Terus yang moral ya, yang moral. Yang moral ini adalah ya, yang moral. Ini pernah Bu Ani, karena pakai Bu Ani itu punya seorang staf. Waktu itu dia memakai kendaraan sekolah, membawa tim tanpa izin Bu Ani. Gitu. Jadi Bu Ani tanya kenapa? Karena at the time jam 10 malam Bu Ani ditelepon oleh Kapolsek. Kaget banget, gimana Kapolsek? Ini sudah gak enak hatinya. Ibu punya staf namanya ini. Iya betul, udah deg-deg deh. Iya anaknya sama opo kan gitu ya. Ya Pak Kapolsek sekarang ada di Polsek. Kenapa dengan anak sekian itu? Ternyata kendaraan waktu itu ini loh, apanya? Apa aerator ya Mas yang masuk meledak airnya? Oh, radiator. Aerator radiatorium. Iya. Radiator itu ya. Jadi itu meletus Mas, karena anak-anak yang dibawa. Dan anak-anak yang dibawa itu adalah campuran, ada anak SMK dan anak SMP. Jadi waktu itu bukan masuk ke Polsek, di luar kota, di Bondowoso. Di luar kota kita ke sana, boleh telepon salah satu warta karena Bani perempuan masuk beda dewe, anak-anak masih kecil waktu itu, jadi Bani ngajak 2 orang warta. Kemudian kita ke sana, di situ menceritakan sampai menyesal ternyata betul tanpa itu. Nah akhirnya kita minta saat itu juga kita bisa dipulangkan. Karena apa? Jadi teman-teman, ini ada pelajaran betul. Kalau Bapak Ibu teman-teman ini punya seseorang, contoh ya, tadi kemarin ke Mercure ya, ke GM, sudah punya nomor HP-nya, itu jalin komunikasi, although kita sudah tidak ada di perhotelan. Jadi waktu itu Kapolsek itu pernah bertugas di sebuah SMK yang waktu itu Bu Ani di sana. Jadi satu kecamatan ya. Setelah Bu Ani pindah, tapi kita Bu Ani jaga komunikasi. Karena setelah Bu Ani tidak di situ, kita masih terus nyaman diminta bantuan. Itu tuh kunci betul. Relasi. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan butuhkan yang beliau-beliau ataupun anak-anak kita. Makanya anak-anak jangan sering gonta-ganti HP. Itu ya. Sehingga kita kalau butuhkan sesuatu akan mudah. Nah, setelah itu kita masih mengantar anak-anak korban. Malam itu juga diantar ke rumahnya, kita minta maaf karena korbannya itu panas ya. Panas kan melepuh ini yang sini juga itu sampai Bu Ani pulang itu sekitar hampir pagi.
Dan alhamdulillah tapi setahuan itu bisa pulang. Nah, itu ya. Kenapa kok buat ini? Karena dia juga banyak berjasa untuk kemajuan sekolah. Sejak itu betul-betul sudah tidak pernah ada terjadi lagi yang tidak izin ke Bu Ani kalau ada kegiatan. Karena kalau ada seperti itu pasti kepala sekolah yang bertanggung jawab. Nah itu, jadi artinya Bapak Ibu itu dilema ya, satu Bu ini udah kayak gini ya, nah, itu ya, itu nanti kalau di bawah sudah. Jadi artinya satu kali lagi kita tempatkan kita sebagai yang bersangkutan. That's it. Dia punya keluarga. Ya kan, kalau bisa sampai di apa di set, bagaimana keluarga, bagaimana itu punya ayah bunda itu. Jadi empati itu harus kita isi, termasuk dengan berkomunikasi. Benar sekali. Jadi komunikasi dengan santun, dengan nyaman. Toh membagikan orang lain gak pulaan. Cuma dengan ini Pak Abang Aryo ini kan sering beli kaos ya. Bu Ani jadikan PPT terus loh Mas, ini nanti akan muncul di PPT Bu Ani di Innotek ini. Bahagia ya? Iya, bahagia. Gak pulaan tuh. Bu Ani juga gak perlu minta izin, hanya foto ini kita taruh. Apa susahnya kita? Terima kasih ya Pak Aryono telah sukseskan Gede SMK. Terima kasih ya Bu Ija, terima kasih ya Bu Ani, anak-anak Rajib dan Rehan sama Bubut, dan berikan senyum kita. Bapak Ibu kan tidak tahu kalau Bu Ani ini bangunnya 1:30. Karena ini adalah aura Bu Ani seneng diajak begini, gak berat hati. Keren, luar biasa. Terima kasih. Itu luar biasa mungkin udah dilema etika udah baik tuh. Nah, terus terima kasih Bu Ani tadi penjelasannya luar biasa. Kemudian Ibu tadi Ibu sudah menyampaikan. Kemudian sekarang bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di sana yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu. Bu Ani itu selalu mengedepankan komunikasi koordinasi, because I'm not the superwoman atau superman. Yang kita butuhkan adalah super team. Sehingga kalau ada seperti ini pasti Bu Ani akan undang manajemen atau wakil kepala sekolah, karena dari situlah kita akan tahu pendapat masing-masing yang mungkin Bu Ani tidak tahu, mereka lebih tahu. Dan yang mungkin dari mereka keputusan itu hanya berpikir satu langkah untuk menyelesaikan masalah, yang Bu Ani adalah many step forward yang nanti supaya tidak berdampak masif. Kadang pemimpin muda itu guru-guru kita berpikir ini Bu, tapi dampaknya gini-gini. Oh iya, tidak berpikir sekian ke depan bahwa dampaknya itu akan ke sana. Jadi kita kumpulkan, kita tanya, bahwa suatu kita berpikir ya pasti diiringi doa lapis milah. Ini tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk siapa dan manfaatnya apa. Tapi tidak hanya sampai di situ teman-teman, kita harus bertanggung jawab sama keputusannya. Bukan hanya kepala sekolah, tapi yang saat itu sharing, memberikan pendapat, usulan dan saran harus ngawal. Jangan sampai itu kan Bu Ani itu yang kondisi yang usul beri saran, tidak ada begitu. Kalau sudah itu nanti adalah keputusan bersama, sehingga harus kita sukseskan, kita dukung walaupun di luar sana pasti banyak. Makanya tim solid itu sangat menentukan. Dan ini pembelajaran buat teman-teman muda ya. Itu tadi sudah empati. Nah, awak dewe dikonekno ya opo, sehingga kita berpikir gek ini, nah itu kalau kita nggak nyaman ya kan, makanya kan kalau kita senang nggak dipermuti Pak Har, dipermuti nggak sih, ngapain kita kok meremuti orang gitu loh ya. Senang diberi senyum, ngapain kita pelit senyum. Pagi-pagi pagi Pak Har, pagi anak-anak sopo sehat ya, mana rumahnya Arjasa jauh ya, deket tuh, oh ya minta gitu aja. Mereka juga suka sama. Iya, suka kan? Sepertinya diperhatikan. Iya, makanya alhamdulillah teman-teman di sini itu tadi Bu Put, karena kita punya rasa yang saya nyambut siswa. Piro wae sih, berapa lama sih kita cuma
mendoakan ini, aduh daripada selamat datang di Indomaret. Juga senang sampai di Indomaret. Nah, itu kalangan Indomaret. Namun itu dewe yang membuat kita dapat pekerjaan ini kok pelit sekali, mau nyopot mau senyum dulu ya. Betul. Jadi terjadi tadi. Jadi Pak Wahid itu nggak kenal sama gurunya karena nggak ngajar. Nah, gitu loh. Kan produk masa lalu ini jangan sampai tadi ke anak-anak ya, ibu bapak yang nggak ngajar sapa mereka. Pak Haryono nggak ngajar rajib. Iya. Nah, anak-anak walaupun beliau tidak ngajar rajib Mbak Rehan, sapa. Ini beliau orang tua kalian di sini. Gitu. Bu Ani walaupun tidak di sini, ini Bu Ani juga sopon. Assalamualaikum Bu, gitu berdoa. Sepertinya ngajaran anak? enggak. Tidak. Ya. Sopo namanya Bu Ije. Ya, Pak Haryono, Bu Ani, Bu Puput. Ini kebetulan kan anak guru perhotelan sama matematika. Semua yang ada di sini adalah guru kalian. Berkah mereka akan buat masa depan kalian gini. Ya, somon di sini. Bapak Ibu guru juga nyapa juga dulu ya. Jangan Rehan dengan Dani rajin gak usah disopong bisa di sini. Menjadi panutan dulu ya Bu. Iya, benar Bu Trewa. Masya Allah, jadi mengambil keputusan itu Ibu dengan mengedepankan empati, Ya. kemudian komunikasi, kemudian juga melibatkan Iya, pendampingan jangan lupa. terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin berikutnya monggo Pak Aryono akan memberikan pertanyaan. Baik. Pertanyaan Baik, terima kasih Bu Puput ya. Untuk selanjutnya saya akan bertanya Bu, dari cerita Ibu tadi itu tentang kasus dilema etika itu, kira-kira hal-hal apa saja atau prosedur yang diambil biasanya oleh Ibu dalam hal kasus itu? Makasih Bahar. Kalau prosedur tadi kayaknya sudah Bu Andi ya, ini korelasinya. Jadi kasus apa kita undang wakil wali atau manajemen. Terus kita sharing. Kasusnya apa? Penyebabnya apa? Nah, seperti itu kan ya. Terus gimana solusinya? Jadi satu, kita brainstorming. Makanya tadi Bu Andi apa? Fokus pada solusi. Sehingga kalau kita tahu karena ini, ojo dibahas karanane terus, tapi solusinya. Nah, itu prosedurnya Bahar. Setelah kita tahu kan otomatis kan dicatat toh, kita eksekusi, kita catat tapi setelah itu sudah selesai, keputusan diambil, pendampingan, monitoring gitu loh ya. Nah setelah itu evaluasi, terus rencana tindak lanjutnya apa, seperti itu, supaya keputusan kita tidak hanya bersifat sementara hanya untuk menyelesaikan kasus, tetapi keberlanjutan anak ini atau teman kita ini kan harus contoh ya, Bu Adi pernah waktu itu baik tidak setuju menerima anak yang tidak bisa baca tulis, baca tulis. Nah ini Bu Adi pantau gimana wali kelas, Bu Adi tolong didukung setiap rapat. Bu Adi sampaikan, saya titip nama anak ini supaya Bapak Ibu tahu dan tidak marah kalau anak ini kurang respon. Nah itu Bapak Ibu. Sekarang sudah lulus, orang tuanya bahagia sekali karena apa? Tidak ada sekolah yang menerima dia. Dan Siapa orang tua yang ingin punya putra seperti itu? Kalau anak itu lahirnya normal, cuma karena Betul, step betul. akhirnya tidak bisa seperti itu. Sukses sekarang lulus gitu Bapak Ibu. Seneng kan? Dan banyak lagi yang lainnya. Masya Allah. Pertanian, ini contoh aja biar agak panjang ya. Semoga sabar, ini kan sudah terjawab tadi. Iya. Bu Ani pernah juga dikomplain karena menerima anak tangannya begini, enggak normal dari lahir. tidak ya? normal. Padahal pertanyaan gimana Bu nyangkulnya, ya kan? Dia punya hak. Kalau toh anak yang normal nyangkulnya satu bedeng, biarlah dia seperempat bedeng. Gitu. Ternyata apa sekarang? Dia lebih dari yang normal. Di rumahnya punya kebun pepaya, ya. Kan mereka kan tidak harus, kalau dari intermanajemen kan tidak harus nyangkul Nyangkul sendiri, betul, betul. bisa nyuruh orang. dan ayahnya Masya Allah terima kasih Bu. Jadi kita beri mereka ruang dan kepercayaan. Allah menyatakan nggak ada yang memberikan hambanya kok.
Cuma kita saja yang kurang, inginnya punya murid sing ganteng, sing pinter, sing Yang ayu, plus, sing yang plus. sugih, sing sempurna. Berarti bersyukur ya Bu ya. Kuncinya bersyukur. Bersyukur. Masya Allah, terima kasih Bu Ani. Bu Ani tadi berarti langkah-langkahnya brainstorming, menemukan orang, pendampingan, kemudian evaluasi, tidak terus refleksi gitu, Iya, dan tidaknya apa? Yang dilepas dari keputusan. Bapak ada yang masih Terus kira-kira yang kedua ini pertanyaan saya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ani dianggap efektif dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini? Itu tadi, selama Bu Ani jadi kepala sekolah itu paling efektif. Artinya setiap ada permasalahan, jangan kita buat keputusan sendiri. Tadi kan sudah hilangkan itu Pak Han. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mencoba keputusan diambil sendiri sama keputusan diambil tim. Lebih enak Ya, ambil kita tim, ringan betul, juga. benar. Dan kita bukan Superman. Iya, Kalau bagi betul. perempuan bukan super Woman. Nah, karena kita adalah super team. Dan jangan lupa Pak Har, efektif itu juga langkah itu, dan kita harus berpikir positif. Ojo kakean suudon ya. Itu yang akan merusak kita dalam mengambil keputusan. Harus husnudon gitu. Iya, harus positif. Sehingga senyum kita juga tidak senyum kecut atau kesel, mata kita tidak menebar vibes yang kesel. Nah itu ya. Tapi kita akan selalu semangat untuk memberikan yang terbaik. Hasilnya bisa Allah, itu aja. Tuhan. Masya Allah. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu Ice ya Bu Oh ya. iya, silakan. Baik Ibu, sebelumnya saya menyampaikan apresiasi ya Bu ya, salut sekali dengan segala pengalaman-pengalaman yang Ibu Ani ceritakan. Banyak sekali hal-hal positif yang kemudian menjadi pembelajaran begitu, tidak hanya bagi saya rasa juga untuk teman-teman semua. Nah Ibu, yang saya tanyakan, nah selama ini dalam pengambilan keputusan yang dilematis ya Bu ya, dari kasus-kasus yang diceritakan tadi Bu, hal-hal apa Ibu yang menjadi tantangan-tantangan seperti itu yang sudah ditemui seperti itu Bu? Pastinya banyak sekali tantangannya Bu. Iya pasti itu tantangan, salah satunya adalah yang Ibu Ica, bedanya sudut pandang atau persepsi. Perbedaan sudut pandang. Iya. Karena contoh tadi itu sudah jelas ya, sudut pandangnya Pak Har, Bu, kalau ini kita teruskan anak ini, maka sekolah ini tidak punya harga diri, ya kan? Pandangan yang lain, kalau ini diteruskan maka adik-adik kelasnya, kakak kelasnya akan nyontoh seperti itu, gitu. Itu pandangan. Yang di luar juga sama. Nanti itu akan menjadi, bisa masih belum dieksploitasi, maka nama sekolah juga jelek. Kan ketakutan kepandangan itu yang menjadi tantangan Bu Ani. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, niat kita yang harus kita perkuat. Niat kita adalah untuk anak itu, bukan untuk siapa-siapa, karena kita ingin memberikan mereka tempat untuk meraih mimpinya, yaitu sekolah. Kalau toh itu kita bisa mengambil persepsi yang ini, anak itu terus mau kemana? Ya kan? Terus kalau kita berada di posisi orang tuanya, kok gak bingung orang tuanya? Jadi empati itulah tantangannya itu. Ya. Kalau tentu menyangkut dengan hukum, misalnya kan pasti ada tantangan itu menabrak hukum. Asalkan kita sebenarnya itu perlu komunikasi. Jadi kenapa kok kita melakukan ini? Karena ini. Kenapa kok kita melakukan ini? Contoh ya, ini contoh aja. Bukan dari kasus ini. SMK dulu, nah ini ya. Kalau punya produk, hasilnya harus diberikan ke kas daerah. Iya benar ini, ke kas daerah. Itu sudah undang-undang, nggak boleh itu. Nah, tetapi saat diperiksa inspektorat, nah ini inspektorat itu kan, ini kok dia lupa jadi temuan. Tapi karena kita komunikasi dan ada cara ya buat dua pembukuan.
bahwa uang itu habis untuk ini, tapi itu open. Nah ini loh, itu kan itu salah satu tantangan Bu, tapi kita tidak untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau diperiksa inspektor boleh loh. Coba ibu bapak lihat, anak-anak kami itu bukan profit kok yang kita cari, dan memang bukan profit. Ini loh untuk Bani makan aja berapa? Iya didik ya Bani, iya memang. Karena ini SDM yang kita aset SDM untuk kita. Jadi nah itu, jadi yang sudah Bani lakukan artinya komunikasi yang efektif dan efisien itu juga kunci dan caranya tuh Mas. Mengutamakan murid-muridnya Bu, kasih sayang kepada murid seperti itu. Makanya tahadi itu luar biasa, memanusiakan manusia. Nah itu ya, berhamba kepada anak, karena kita tanpa mereka gak sebut guru. Anak-anak ini harus bersyukur bisa mendengarkan ini, gitu ya. Bisa menginspirasi. Dan anak-anak ini nek buat ini ulangan gak kertas. Dari segi praktis dia sopan, sabar ngenteni guru. Benar. Loh itu loh. Jauh rumahnya ya. Taat lah guru. Ini kan taat menunggu. Kemarin belum makan itu sampai jam berapa Bun? Masih pesen. Aduh rek, saya masih. Aduh, tapi kan diem toh. Karena berharap berkah guru, tapi ojo ini sudah makan nah, ini ditanya. Jangan sampai karena ini. Nah. Maafkan yang kemarin ya Han. Bukan rajin kemarin. Mempunyai makan. mempunyai kepribadian totalitas tanpa batas. Jadi ini sudah nilainya dibanding makanya PTS itu buat orang guru yang sudah tidak paper tapi project Berbasis project. ya di sini sudah sebagian nggak tahu Bu Ica tuh kalau itu sama siapa sehingga nanti terus ada masalah nih nggak masalah sih gitu karena mereka project itu juga bagian dari itu Bu Ica. Mengajukan pertanyaan berikutnya. Silakan. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tadi Ibu, apakah ada jadwal tertentu Ibu untuk menyelesaikannya atau menyelesaikan di tempat? Nah, bentuk dan prosedurnya yang ini tadi tampaknya sudah dijelaskan Ibu. Jadi mungkin apa ada target jadwal seperti itu? Kasus ini harus terselesaikan dalam waktu sekian seperti itu, atau langsung disegerakan atau bagaimana Ibu? Ya. Bu Ica kalau masalah itu otomatis kita lihat kasusnya dulu. Contoh kasus yang tadi kalau Boni nunggu besok terus dikelentong itu masuk ke ini kan tidak selesai. Ya. Kalau kasus itu butuh waktu betul pakai target. Ya. Jadi lihat kasusnya dulu. Karena tidak semua kasus itu diberi target, misalnya target waktu ada, maksudnya oke, hari ini saya 1 jam nanti ini harus sudah bisa sampai ke situ, itu target tetap ya, artinya tidak terjadwal. Kalau terjadwal nggak ini kasusnya nggak selesai nanti. Seperti itu. Untuk dari saya cukup sekian. Oh cukup sudah ya. Terima kasih Bu Ani. Berikutnya mungkin Bu Ani. Sekarang Bu Ani. Terima kasih atas waktunya Bu Ani. Saya sangat mengapresiasi Ibu di sini. Mungkin pertanyaan saya yang selanjutnya ini tentang bagaimana atau adakah seseorang yang membantu Ibu ketika dalam mengambil keputusan, misalnya yang menguatkan terutama jika ada permasalahan untuk pengambilan keputusan yang berbasis di 5 etika Ibu. Pasti ada tim. Jadi seseorang lebih dari seseorang ya, artinya karena buat ini ada Pak, oke sekarang kita diskusi lagi. Jadi itu yang kita ambil. Yang jelas juga doa orang tua. Jadi artinya teman-teman jangan sampai kita itu ya kok lupa enggak sih. Jadi setiap saat harus minta ridho orang tua, doa orang tua. Nah seperti itu. Bu Ani kalau ada kasus yang sampai membelenggu Bu Ani misalnya berat, itu tidak kita ke orang tua. Karena Bu Ani pernah ada yang mungkin ngutak-ngatik Bu Ani sampai ke kejaksaan, gitu ya. Tapi yang menyelesaikan saya Bupati. Karena
beliau di sana tahu Bu Ani, ternyata sudah nggak usah dipikir sekda ya. Jadi Bu Ani sudah diem, sekda yang menyelesaikan. Ini contoh ya Bu ya. Makanya niat diperkuat. Karena Bu Ani pernah Bu, waktu itu kepala sekolah kan diberi jam dan anak nih. Jam betul. Sedangkan sekolah diberi jam piye? Kegiatan Bu Ani banyak Bu. Di luar gitu. Banyak sekali. Karena memang kita buat sekolah itu dinamis, sehingga walaupun sekolahnya di desa tapi banyak yang datang ke sana untuk belajar katanya sharing. Nah, ada yang menyampaikan sampai dihitung sertifikasinya karena Bu Ani tidak pernah ngajar. Oke, kita ini ternyata siapa? Ya teman-teman yang ke rumah ini, nggak tahu kalau ibu aja nggak pernah duduk di ruang, karena mereka tahu Bu Ani. Nah, di saat seperti itu sampai dilaporkan bupati, Bu saya nggak apa-apa kata bupati, kita itu apa bupati, nggak usah dipikir, sudah tahu kok kinerjanya, biar sekda yang jadi sekda sudah bisa sampai ke kejaksaan. Terus waktu itu di saat Bu Ani dikitukan, Dewa sama Bu Kadis masih diberi tugas mengikuti lomba kepala sekolah berwawasan lingkungan Bu. Bu Ani, gimana ini aku loh di Laporno tidak pernah di sekolah, kok saya beri tugas ngisi lomba ke provinsi apa? Kami tahu Bu Ani, loh ya Bu, fokus ya kata Bu Kadis. Di sini Bu Ani di Laporno nggak pernah ke sekolah, di sini tugasi oleh dinas pendidikan ikut lomba ya apa bahan? Bu Ani, kami tahu Bu Ani. Bu Ani kemana pasti ada surat tugas dan kami yang tugas. Berangkat ya fokus ya. Baik Bu, fokus sudah Bu Ani. Udah ditangani orang Pak Bupati. Kata Bu Ani juara 1. Luar biasa. Jalur rambut ya. Jadi orang tua. Bener, jadi Bu Ani juga nggak nyangka Bu. Waktu itu dari sekolah kompetitor Bu Ani itu banyak dari Kulon. Kalau belum pernah ke Tegalan Pel, pernah ya seperti itu sekolahnya. Terus ada Bu Ani kalah Bu. Bu Ani amin. Mereka berdoa Bu Ani menang. Hanya mengamini ya. Kamu mana? Kekuatan doa. Bu Ani ini kalah aku. Amin. Ternyata juga bagian dari itu, bahkan best practice Bu Ani itu covernya Pak. Sudah itu orang Kulon. Jadi Bu Ani ini sudah cover itu tidak tuturi, ini sudah enggak. Sejak sekian tahun yang lalu sudah keluar dari Pakem apa ya? pakem yang enggak Bu Ani. Kok apa sampai cover ya Bu Ani? Contoh, ya apa sih? Nah itu loh. Jadi itu Bu. Artinya kembali lagi kita itu ada tim yang membantu Bu Ani. Ada yang Bu Ani ya. Mungkin kalau ibu dan suami mungkin suami. Bu Ani kan single parent. Tapi Bu Ani punya Allah, gitu. Jadi Bu Ani itu selain tim orang tua, otomatis muaranya pasti Allah. Makanya kunci Bu Ani, moto Bu Ani, lakukan semua dari hati. Maka banyak heran lihat Bu Ani. Bu Ani, insya Allah nggak kelihatan sedih ya sama di sini. Selalu bahagia itu sepertinya. Ya, Saya ingat sosok ibu. selalu bersyukur. Iya. Bu Ani diberi pekerjaan di luar sana dan butuh pekerjaan. Bu Ani cukup diberi gaji, di sana masih bingung bekerja. Karena untuk Bu Ani untuk keluarga, orang sukses itu adalah orang yang banyak bermanfaat. Itu aja sih. Melakukan dari hati. Dan lakukan dari hati. Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin pertanyaannya selanjutnya ini Bu, dari yang tadi Ibu sampaikan dan Ibu ceritakan itu sangat luar biasa, menginspirasi bagi kami Bu, calon-calon guru penggerak ya Bu, calon pemimpin masa depan. Mungkin ya itu Bu. Masya Allah. Amin. Mungkin selain itu Ibu punya bisa saling sharing yang bisa menguatkan kita, motivasi kita Bu, untuk kami Masih semua. kurang ya tadi. Motivasinya. Jadi mungkin, apa itu pembelajar pengalaman, bisa Pengalaman. sharing pengalaman dari pengambilan keputusan itu, pembelajaran yang dapat Oh, Dipetik. bisa kami Iya. ambil juga. sebenarnya kalau tadi Bisa kami disimpulkan contoh sebenarnya ada, yaitu apa? Perkuat empati.
Jadi kalau kita sudah berbuat empati, maka kita tuh akan, iya ya, aku seneng diramai orang, maka saya harus ramai. Aku seneng kalau diajak ngomong sopan, berarti aku harus sopan. Gitu ya. Aku seneng nek gak dirasani, berarti aku ojo ngerasani. Gitu. Jadi empati itu kita perlu. Kalau itu sudah terjadi nih aku, ya apa ya? Kalau itu terjadi kepada saudaraku, anakku, ponakan, orang terdekatku, ini bahasanya pakaiku ya, karena kita ke pribadi, itu ya Allah. Jadi empati itu kita perbuat. Yang kedua, pembelajarannya itu adalah berpikir positif. Jadi kalau kita sudah berpikir positif, maka akan ada solusi. Kita tidak hanya, kan ada sampai istilah NATO ya, no action talk only, itu kan paling mudah, seperti kan ya Pak penonton sepak bola, ya kan, ngomong ke diri aku loh guys, ngomong sepak bola, kan begitu kan. Jadi artinya kalau kita sudah bahwa orang itu punya kodrat yang beda-beda ketika dia diversity, curiosity, dan kreatif ini beda-beda, itu yang harus kita berpikir positif. Yang ketiga, harus fokus pada solusi. Fokusnya di situ. Contoh di SMK Panji, begini, apa solusinya? Nah seperti itu. Nah kita kemarin paham, ya apa solusinya? Ya mereka diskusi sudah. Kalau kita mencari karena akan banyak tersakiti, akan banyak nanti kita. Gue punya pengalaman. Pertama di SMK Perikanan, 30 petak kolam ikan itu tidak terisi. 30 petak, padahal tuh ikan ini diisi. Bu Ani ini kenapa kok nggak diisi? Karena Bu Ani bukan orang perikanan. Kolam ini tidak sesuai dengan konstruksi. Jadi kami tidak bisa misi. Si Adam, stop dulu, ya. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan pembelajaran yang dapat kita petik, peran empati, berpikir positif, fokus pada solusi. Jadi tadi kan dari baik, itu 4 lakukan dari hati. Masya Allah, berarti ini pembelajaran yang luar biasa dari kita sharing Ibu. Di sini kami dapat menyimpulkan pembelajaran yang dapat kita petik dari cara Ibu mengambil keputusan pada setiap kasus dilema etika maupun rujukan moral, itu berkuat empati, berpikir positif, fokus pada solusi, dan yang berikutnya paling penting ini lakukan dari hati. Masya Allah, luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, selalu luar biasa sekali apa yang telah Ibu lakukan, dan kami yakin juga apa yang telah Ibu lakukan sangat menginspirasi kami sebagai calon guru muda sekaligus sebagai calon pemimpin masa depan. Insya Allah, amin, luar biasa. Kami juga sampaikan mohon maaf mungkin selama sisi diskusi ini tadi mungkin ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami. Dan sangat termotivasi dengan pengambilan keputusan Ibu. Masya Allah, karena ini kalau kami dalam mendapatkan teori, Ibu ini sudah memenuhi kriteria seperti ada 9 pengambilan keputusan, itu Ibu sudah masuk. Jadi nggak belajar teori. Paradigmanya juga Bu. Masya Allah. Dan apa tiga prinsip pengambilan keputusan. Menggunakan ketiga-tiganya Ibu lakukan itu tuh. Terima kasih banyak Ibu. Kesempatan nanti mungkin sebelum ditutup kita ini biar tambah semangat. Ariana bisa memimpin yel-yelnya. Baik, terima kasih Bu Ani waktunya. Sebelum ditutup, marilah kita yel-yel dulu ya. Siap. Oke, saya pimpin ya. Kalau mengatakan saya SMK hebat gitu, bisa hebat, dan SMK 1 Panji saya Situbondo saya hebat. Oke, saya mulai. SMK bisa. SMK hebat. SMK 1 Panji Situbondo
jaya luar biasa. Baik, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu. Minum dulu. Orang yang mau Iya. Ini sudah